Halo adik-adik semua, selamat siang. Perkenalkan, nama kakak Raffi Mafisa Putri. Kalian bisa panggil kakak Arsi. Untuk sekarang kita akan belajar kelas berhitung 1. Nah, untuk adik-adik selama belajar sama kakak ada beberapa aturan. Yang pertama, kalian wajib menyalakan on kamera. Yang kedua, kalian dapat unmute dan mute mikrofon. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa membuka mikrofon apabila kakak sedang menjelaskan, silakan kalian mematikan mikrofon. Nah, selain itu, sekarang kita akan belajar kelas berhitung. Selama pembelajaran dimohon tenang, tetapi kita harus mendapatkan ilmunya ya. Oke, kakak screen dulu. Nah, ini dia. Hari ini kita belajar tentang pecahan. Ada yang udah tahu belum nih, pecahan itu apa? Apa ya pecahan? Pecahan itu apa? Nah, pecahan itu mari kita bahas sekarang. Pecahan. Di sini ada pengertiannya. Bilangan pecahan merupakan kelompok bilangan yang bentuk dengan A, B, A, bilangan bulat, dan B, bilangan tidak boleh nol. Dalam bilangan pecah, A disebut pembilang, dan B disebut penyebut. Dan bilangan pecahan biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak bulat. Seperti A, bilangan bulat, itu harus dari mulai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk bilangan tidak boleh nol, kalian bisa di sini menggunakan mulai dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dalam bilangan pecahan, A disebut pembilang. Nah, nanti kan di dalam pecahan itu ada yang seperti angkanya di atas per di bawah. Nah, untuk itu, untuk A, dia disimpan di atas, berarti pembilangnya di atas. Dan B itu sebagai penyebut, sebagai contoh seperti ini. Kan di sini ada garis, ini A, dan ini B. Nah, untuk adik-adik, seperti begini. Nah, kalian bisa lihat seperti begini. Ini ada A dan ada B. Bisa terlihat kan? Jelas. Nah, ternyata pecahan itu dibagi-bagi. Pecahan itu dibagi beberapa. Baginya ada 5 bagian. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada persen. Yang keempat ada pecahan desimal. Yang kelima ada penyederhanaan pecahan. Nah, kita mulai bahas satu-satu. Oke, udah untuk sampai sini, apa ada yang ditanyakan? Oke, kita langsung bahas ke poin pertama. Untuk nanti sesi tanya-jawab ada khusus sesudah video ini ya. Untuk yang pertama itu ada pecahan biasa. Kita baca definisinya dulu agar kalian mengerti. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari bilangan dan penyebut. Seperti yang kakak tadi bilang, yang sebelah atas ini itu adalah pembilang dan yang di bawah ini ada penyebut. Setiap bilangan yang ada per seperti ini di bawah berarti itu dia jadi penyebut. Seperti contoh di sini ada 1/2, 2/3, dan 3/4, 5/7. Oke. Untuk yang kedua, di sini ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, bilangan, dan penyebut. Untuk bilangan bulatnya itu, adik-adik, yang paling di depan ya, yang paling di depan, yang paling besar ini, seperti 2, 5, 3. Dan untuk bilangan pembilang itu yang seperti kakak contohin, seperti ini. Nah, kita akan buat contohnya seperti berikut ya. Ini ada apa itu? Bilangan bulat, pembilang, dan penyebut.
Ini 2, 1/2. Nah, kan ada seperti ini. Di sini merupakan bilangan bulat karena 2 termasuk bilangan bulat. Di sini ada 1/2. 2 yang paling depan itu disebut bilangan bulat. Dan pembilang dia disimpan di atas per. Dan setiap penyebut disimpan di bawah per. Di sini jadi dibacanya 2 1/2. Dan untuk yang ketiga ada pecahan persen. Pecahan persen adalah suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya 10% dibaca 10%. Jika dijadikan persen, pecahan menjadi, kita mulai dari satu-satu dulu. Di situ ada 10% ya, dijadikan sebuah pecahan. Berarti untuk semua pecahan itu di penyebutnya dia dijadikan 100 ya teman adik-adik. Nah, untuk di sini yang di paling bawah dijadikan 100. Dan di sini yang di paling atas kan ada 10%. 10%nya disimpan di atas per 100-nya disimpan di bawah sebagai penyebut. Tuh. Untuk tulisan persennya seperti yang kalian lihat di sini ada 10%. Persen itu tulisannya seperti ini ya. Nah, 10%-nya itu tulisan persen itu kurang lebih seperti gini adik-adik ya, kelihatan kan? Dan untuk setiap pecahan, setiap persen itu di paling bawahnya di pernya pasti antara 100 kalau untuk itu. Kalau misalnya ini yang kedua, 65% dibaca 65%. Tanda yang ini adalah merupakan tanda persen. Dijadikan pecahan. Nah, ini juga sama. Jadi karena di sini 65-nya disimpan di atas, di per untuk penyebutnya 100 karena setiap persen itu harus 100 bawahnya. Dan yang keempat ada pecahan desimal. Nah, gini adik-adik. Nah, ini yang agak mengecoh ya. Pecahan desimal adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagi suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan koma. Koma seperti contoh desimal. Yang A, ini ada contohnya, bilangan per 10 misalnya. Kalau bilangan per 10, tadi kan di sini udah diketeranganin ya, semua bilangan itu untuk jadi desimal harus dibagi mulai dari 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Di sini kita jelaskan satu-satu mulai dari per 10. Misalnya nih, ada contoh 3/10 ditulis dengan 0,3 karena yang 10-nya itu nolnya cuma ada 1. Berarti 0 ditambahin koma, dimasukin yang paling atas, 3. Nah, untuk per 100, di sini ada 21/100, ditulis dengan 0,21. Kenapa jadi 0,21? Karena di sini itu tertulisnya seperti ini. Kan per 100. Karena per 100 itu bisa dimasukin 1 ya teman-teman. Karena ini bisa dimasukin seperti yang kakak ingat kalau bilangan yang paling atas untuk pembilangnya untuk di desimal disimpan paling terakhir. Berarti 0 dulu seperti yang dicontoh 0,21. 21-nya itu yang tadi perintah yang tadi dibagi 100 karena 21 dibagi 100 itu adalah 0,21 gitu. Dan untuk bilangan per 1000 misalnya di sini ada contoh 34/1000 ditulis 0,034. Penulisannya itu seperti ini.
Kan di sini diketahuinya 34 ya. 34-nya kita simpan dulu paling belakang. 8. Nah, di sini ada nolnya 1, 2, dan 3. Di sini kita masukin nolnya 1 dulu. 1 dulu. Di sini dimasukin koma, di sini dimasukin 0. Jadi 0,034. Dan yang terakhir ada penyederhanaan pecahan. Pecahan biasanya disajikan dalam bentuk paling sederhana, artinya tidak ada angka yang sama dan dapat membagi pembilang dan penyebut sekaligus. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan pembagi bilangan penyebut dengan faktor pembagi terbesar dari keduanya. Seperti contohnya di sini ada 16/24 memiliki faktor pembagi terbesar 8. Kenapa sih 8? Karena 8 itu merupakan yang bisa dibagi di 16 dan 24. Sama-sama bisa dibagi kan. Di sini ada 16/24 dibagi 8. Pembilang dan penyebutnya jadi 2/3. Nah, untuk mengerjakan sistem ini, berarti kalian terutama harus ngapalin dulu sistem perkalian dari 1 sampai 10. Dimohon kalian sudah bisa. Dan di sini ada masing-masingnya dibagi 8. Maka bentuk bilangan sederhana dari 16/24 itu sama dengan 2/3. Nah, oke. Di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada bentuk pecahan dari 1,8 adalah itu. Yang kedua, pecahan dari 83% adalah sini bentuk pecahan biasa dari 2/5 /5 bentuk desimal dari 48/10 adalah bentuk persen dari 40/100 adalah. Nah, untuk kita mengerjakan itu, kita bisa menggunakan sistem ini, adik-adik. Kan di sini ininya 1,8 ya. Dari bentukan pecahan, berarti berapa kali berapa? Oke, sebentar. Nah, kita kerjakan nomor dulu yang lebih gampang. Di sini kan ada 83% ya. Kan tadi kakak udah bilang nih, untuk semua persen itu ada per 100. Di paling bawahnya kalian simpan 100. Ini 100 ya. Ini kurang ini. Sebentar ya. Nah, ini 30. 83 itu kan tadi kakak bilang semuanya persenan itu jadi per 100. Dan ini 83-nya untuk dari nilai persenan dimasukin di paling atas. Nah, 83. Dan di sini untuk pecahan biasa dari 1/2/5 untuk cara ngerjainnya di sini aja 1/2/5. Itu cara ngerjainnya itu adalah kalian kali dulu nih. 2 kali 5, 5 kali 1, itu kan 5, ditambahin ke atas sini, ditambahin ini, jadi 7. 7/5, berarti ini jawabannya, sini tuh 7/5. Dan untuk yang di sini nilai desimal dari 48 dibagi 10, yang tadi kakak udah contohin di sini itu, yang tadi kakak udah contohin di sebelah sini nih. Bentuk desimal merupakan harus ada komanya kan. Kita paling mudah dengan sistemnya 48-nya disimpan dulu di paling belakang. Nah, karena di sininya 0, nolnya cuma 1, kita nolnya disimpan di paling depan. Dan kita wajib menambahkan koma. Namanya juga setiap desimal itu harus ada komanya. Dan untuk bilangan persen dari
40/100 adalah, ini kebalikannya dari nomor 2 ya adik-adik. Di sini ada 83% itu 83/100. Sedangkan di sini 40/100. Berarti ini 40%. Nah, kita kerjakan yang paling terakhir. Nomor pertama. Ini pecahan dari 1,8. Itu bentuk pecahan dari ini. Bentar. Ubahlah desimal 1,8 ke pecahan. Nah, ini untuk adik-adik, karena di sini nomor 1 itu 1,8 dari pecahan, dan ini kan bentuk desimal ya, 1,8-nya itu dikepecahanin, berarti 1 Kok lupa? Untuk dari desimal, ini berarti kan 18 ada komanya. Berarti kita taruh di sini. Di sini kan ada 1 kan komanya, berarti dia masukin 100. 100 nih. Dan di sini ada 18, hilangin nih komanya, berarti 18. Jadi jawabannya adalah 18/100. Jadi udah deh, selesai untuk soalnya. Dan untuk sekarang akan ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Selain itu, nanti kakak akan kasih bintang juga sama kalian untuk kalian yang paham akan soal yang kakak berikan ya. Cukup sekian video dari kakak. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa kalian tanyakan ke kakak untuk Zoom-nya. Nah, selesai. Terima kasih. Dadah.
Oke, karena udah beres share screen-nya, sekarang kakak akan ngasih beberapa diskusi sama kalian. Setelah diskusi, kalian ada beberapa kerjakan tugas-tugas. Selain itu nanti kakak akan ada 3 soal lainnya untuk bisa kalian menambah bintang. Untuk yang kalian berani dan kalian mampu. Kakak harap kalian nanti ketika ada kuis, kalian cepet-cepetan ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dadah. Makasih.